Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, salam kenal, saya dengan Aloysius Bram Widianto, guru sejarah dari SMA Negeri 86 Jakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara daring di SMA Negeri 86 Jakarta yang saya laksanakan di kelas 10 dengan materi manusia, ruang, dan waktu. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Cek satu, oke anak-anak, suara saya bisa terdengar? Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Mudah-mudahan jaringan dan sinyal kita stabil ya. Oke, kita mulai. Oke, selamat siang anak-anak, apa kabar kalian? Siang Pak. Siang Pak. Siang Pak. Ya, oke, terima kasih. Tampaknya dari wajah kalian masih tetap semangat ya untuk mengikuti aktivitas kita pada hari ini. Semoga kita semua selalu sehat. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan Dika untuk memimpin doa dengan teman-teman. Silakan. Baik Pak, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Dika. Nah, sekarang saya akan cek dulu kehadirannya. Adia, ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Oke, ada dua ya. Kamilah sama Kafid karena sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit diberi kesehatan. Terima kasih Adia. Kita akan membahas apa sih? Ya, coba sebentar saya bukakan dulu share screen-nya. Ya, sudah terlihat ya screen-nya. Baik, tema kita adalah manusia, ruang, dan waktu. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk di materi tersebut ya, kita terlebih dahulu akan melakukan pretest. Apa itu pretest? Jadi nanti saya beri kalian soal, kalian jawab sebagai pengetahuan awal untuk mengawali materi kita pada hari ini. Oke, linknya sudah saya share di grup, silahkan kalian buka. Nah, ini dia. Kodenya itu 803631. Silakan. Siap, kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan disimak. Baik anak-anak, itu tadi pretest yang sudah kita lakukan sebagai pengetahuan awal seberapa jauh kalian memahami materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum masuk ke materi, ada satu quotes dari seorang filsuf Cina, Confucius ya. Kemuliaan terbesar kita bukanlah karena kita tidak pernah jatuh, tetapi bangkit setiap kali kita jatuh. Ya, inilah sifat dasar, sifat alami manusia, seperti yang akan kita bahas pada hari ini tentang manusia. Ya, artinya juga ini memberi semangat bagi kita bahwa kita jangan cepat menyerah, jangan cepat goyah. Kalaupun kita jatuh, kita pasti akan bisa bangkit kembali dalam hal apapun itu. Baik ya.
Nah, berikutnya ya, ini juga sebagai persepsi kita ya untuk memantik bagaimana kalian bisa memahami materi yang akan kita bahas. Sebelum itu, mari kita bersama-sama saksikan sebuah video yang berisi tentang pembacaan teks proklamasi. Kita simak dulu bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, itu dia. Jadi selain kita mendengarkan pembacaan teks proklamasi, kita juga bisa melihat beberapa foto suasana ketika proklamasi. Nah, lalu saya ingin tanya beberapa hal kepada kalian. Yang pertama, nah itu silakan dilihat. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Ada yang mau coba menjawab? Silakan. Insinyur Soekarno bukan, Pak? Insinyur Soekarno, betul. Nah, lalu kapan dibacakannya? Tanggal berapa? 17 Agustus Tahun? 1945. Iya. Lalu di mana dibacakannya? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 pagi. Iya, itu kita sudah bisa mengaitkan konsep manusia, ruang, dan waktu ketika pembacaan atau kejadian teks proklamasi. Ya. Nah, lalu siapa sih yang mengambil foto ketika teks proklamasi dibacakan? Namanya adalah, nah ini dia, Franz dan Alex Mendur, ya namanya. Jadi berkat jasa mereka lah kita dapat melihat kejadian ketika teks proklamasi dibacakan. Ya, cukup heroik jasa mereka. Selengkapnya bisa kalian baca di artikel ini. Oke, begitu. Nah, lalu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil kajian tentang keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu dalam bentuk media digital dan diunggah ke media Padlet. Ya, nanti akan kita unggah ke media Padlet. Nah, langsung saja kita yang ke pertama, konsep manusia dalam sejarah. Nah, silakan kalian perhatikan gambar pahlawan berikut ini. Ada yang tahu ini siapa? Pangeran Diponegoro. Oke, tadi siapa yang jawab? Nadia, betul. Pangeran Diponegoro. Lalu ini siapa? Cut Nyak Ding. Iya, betul. Lalu yang ini? Sudirman. Jenderal Sudirman, betul. Nah, kalau ini, ada yang tahu ini siapa? Bambang Pamungkas, Pak. Bambang Pamungkas, yang cowok-cowok tahu nih. BP, ya nama panggilannya. Kalau ini, tahu lah ya pasti ya. Najwa Shihab. Yang terakhir, kalau ini siapa? Kim Jong Un. Aduh, plastik Jisung. Yang cewek-cewek nih. Iya betul, Lee Min Ho. Nah, apa yang mau saya tuju dari gambar-gambar ini? Ya mereka ini adalah orang-orang terkenal ya. Kalian tahu buktinya, bukan wajah asing, yang asing lagi. Karena apa ya? Karena mereka ini ada jasa, baik itu pahlawan nasional ya yang sudah meninggal karena jasa-jasa mereka yang kita sudah tahu, pasti kita sudah pelajari, kita kenang. Ataupun misalnya olahragawan, ya buktinya juga cowok-cowok baru tahu tadi, karena memang Bambang Pamungkas seorang pemain bola, strikernya Persija timnas Indonesia yang sudah banyak memberikan kontribusi juga, ya sehingga kita kenal siapa dia. Lalu Najwa Shihab, ya kita sudah tahu juga semua bagaimana perannya dalam dunia pertelevisian Indonesia.
termasuk juga yang dari luar, ya. Siapa tadi? Lee Min Ho, ya. Karena ketampanannya seorang aktor dari Korea Selatan. Ya, itu. Nah, lalu kita mulai masuk ke apa konsep manusia. Manusia, kalau kita bayangkan hidup tanpa sejarah, seperti apa sih? Bisa nggak sih manusia hidup tanpa sejarah? Ya, jawabannya tidak bisa. Karena eksistensi itu keberadaan, ya. Eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang beraktivitas dan berpikir patut dipertanyakan. Ini beneran ada nggak sih? Oh, kalau ada, bagaimana sejarahnya? Nah, gitu kan ya. Kalau nggak ada sejarahnya, ya patut dipertanyakan. Maulian nggak mungkin ujuk-ujuk ada di dunia ini. Ya, pasti dia ada sejarahnya, bagaimana dia lahir, tanggal berapa, di mana, siapa orang tua, dan sebagainya. Septiadi juga TK-nya di mana, SD di mana, nah, itu kan juga sejarah. Tidak mungkin ujuk-ujuk, ujuk-ujuk itu apa ya, tiba-tiba Septiadi langsung ada di SMA 86, tidak mungkin. Pasti ada sejarahnya, seperti itu. Oke, konsep manusia, paham ya? Konsep manusia dalam sejarah. Berikutnya, manusia sudah sekarang ruang. Nah, konsep ruang dalam sejarah. Nah, saya ada gambar lagi ini. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa? Bom atom, Pak. Bom atom, betul. Bom atom yang di mana? Bukan, Pak. Nagasaki sama Hiroshima. Iya, betul sekali. Hiroshima dan Nagasaki. Lanjut. Kalau ini? Demo di kantor DPR. Ya, demo di gedung MPR. Di gedung MPR, ya. Gedung MPR begitu khas bentuknya, ya. Sampai sekarang masih seperti itu. Oke, terakhir. Nah, ini ada yang tahu ini di mana? Belum lama kita peringati. Lubang buaya. Sebagai tempat mengubur jenazah para pahlawan revolusi, ya. Lubang buaya. Nah, apa yang ingin saya tuju dari foto-foto tadi? Karena kita bicara tentang konsep ruang. Ruang itu tempat. Ruang, ya. Di sini kita bicara ruang, tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Adanya ruang membuat pemahaman kita tentang peristiwa sejarah menjadi nyata. Jadi kalau kita ke lubang buaya, kita bisa tahu bagaimana terjadinya peristiwa G30S. Kalau kita misalnya ke gedung MPR atau lewat, kita bisa ingat, oh di sana pernah terjadi demonstrasi besar yang digawangi oleh mahasiswa pada tahun 98. Ya, munculnya era reformasi. Yang ketiga, waktu. Nah, silakan kalian lihat dua gambar berikut ini. Ini terjadi dalam waktu yang berbeda, tetapi ada yang sama. Kira-kira apa? Ada yang bisa coba jawab? Yang dilakuin, Pak, sama-sama. Apa? Yang dilakukan apa? Demo, Pak. Sama-sama melakukan demo. Sama-sama demo, Pak. Betul. Yang pertama sama-sama demonstrasi. Yang kedua kira-kira apa? Usia muda, Pak. Betul. Kenapa? Usianya, Pak. Usianya, ya. Pelakunya ya sama-sama masih muda, ya, atau bisa kita sebut dengan ya sama-sama pelakunya adalah mahasiswa. Ya, jadi dua peristiwa yang berbeda waktu tetapi memiliki kesamaan, yaitu digawangi oleh mahasiswa. Nah, apa yang ingin saya tuju? Ini konsep waktu. Jadi ketika kita melihat gambar ini, oh ini pas reformasi ya, tahun 98. Ketika kita melihat ini, itu kok sama ya kayaknya, sama-sama mahasiswa, oh tahun 66, teritur. Seperti itu, ya. Selain itu juga sejarah itu berkesinambungan. Berkesinambungan itu maksudnya apa sih? Ya, silakan dilihat ya. Apa yang terjadi di masa lalu, itu saya bold, masa lalu, itu dapat kita jadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang. Masa sekarang, dua. Serta sebagai pijakan mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Ya, berkesinambungan, berhubungan. Masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Oke, itu dia 3 konsep ya tentang manusia, ruang, dan waktu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Sejarah berkesinambungan itu Riza, apa? ya Riza silakan. Sejarah berkesinambungan itu apa, Pak? Oke, sejarah berkesinambungan itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu saling berhubungan ya. Masa lalu, kita bisa menjadikan masa lalu sebagai gambaran untuk bertindak di masa sekarang, serta sebagai pijakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Contohnya apa? Misalnya ya, contoh nih, peristiwa proklamasi,
Ya, jadi bagaimana serangkaian dari peristiwa proklamasi itu kan ada rangkaian, ada peristiwa Rengas Dengklok dan sebagainya, sehingga tercapailah kesepakatan untuk membacakan teks proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa sudah saatnya bagaimana mengambil keputusan yang cepat sehingga itu bisa berdampak bagi kehidupan bangsa secara luas. Ya, bagaimana kita dengan adanya peristiwa proklamasi itu bisa mengambil hal-hal yang positif, perjuangan dan sebagainya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Begitu. Nah, berikutnya kita mulai akan melaksanakan atau membuat proyek kita. Jadi, proyeknya adalah, silakan perhatikan, kita akan melihat bagaimana keterkaitan kehidupan manusia dalam ruang dan waktu melalui tokoh inspiratif. Jadi saya yakin kalian masing-masing pasti punya tokoh inspiratif ya, tokoh favorit yang menurut kalian bisa diambil inspirasinya. Nah, setelah itu kalian buat dalam bentuk media digital, kalian boleh pilih. Silakan kalian pilih masing-masing ya, mau buat dalam media apa terserah. Tokohnya juga silakan kalian tentukan, boleh yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang penting dia dikenal dan itu membawa inspirasi bagi kalian. Lalu jika sudah, upload ke media Padlet. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke, saya mau ke Alsya dulu deh. Alsya, tokoh inspiratif kamu siapa? Jerome Pauline, Pak. Jerome Pauline. Nah, kira-kira untuk mengetahui konsep waktu, apa yang akan kamu gali nanti dari Jerome Pauline? Saya akan menggali kayak penghargaan yang dia dapat, kayak bisa dari waktunya, kapan dia dapatnya, kayak gitu, Pak. Oke, Pencapaiannya apa aja. ya, kalau untuk konsep ruangnya bagaimana? Saya juga bakal research gitu, Pak, lokasi dia dapetnya tuh di mana. Terus bisa juga dari tanggal lahirnya, tempat tanggal lahirnya juga bisa, Pak. Oke, Alsya. Kenapa kamu pilih Jerome Pauline? Apa inspirasi yang bisa kamu ambil dari dia? Menurut saya sih Jerome Pauline cukup menginspirasi saya sejak saya duduk di bangku SMP. Jadi kayak dia membuat perubahan saya tentang pemikiran di dunia pendidikan gitu. Jadi buat semangat belajar. Terus dia juga suka ngasih tips-tips gitu Pak di sosial medianya. Oke, Alsya. Nanti silakan dibuat. Oh ya, kamu pilih medianya apa? Infografis di Canva, Pak. Infografis, oke. Sip, Iya, Pak. dilanjutin ya. Iya, Silakan. Pak. Oke, tadi teman kalian sudah mengungkapkan, sekarang saya mau ke Farel. Farel, kamu pilih siapa? Saya pilih Insinyur Soekarno, Pak. Waduh, Insinyur Soekarno. Iya, Kenapa kamu pilih dia? Inspirasi apa yang kamu bisa ambil dari Soekarno? ya inspirasi yang bisa diambil itu kan dia mau berkorban dan terus mau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, good. Lalu bagaimana dengan konsep waktunya? Kira-kira apa yang akan kamu gali nanti? Konsep waktunya ya kayak itu Pak, proklamasi kan dia dilaksanakan 17 Agustus 1945. Oke, bisa juga kamu hubungkan misalnya dengan kapan dia lahir, kapan dia meninggal, begitu ya. Lalu untuk konsep ruang bagaimana? Apa yang akan kamu dalami nanti? Ruang ya kayak itu juga Pak, proklamasi itu di mana gitu kayak yang tadi Bapak jelasin kan. Oke. Sip. Oke, nanti dilanjutin ya. Media apa yang kamu pilih? Saya infografis Pak ini. Infografis. Oke, terima kasih Farel. Baik Pak. Iya, Pak. Baik, selanjutnya saya coba ke Renata. Renata, siapa tokoh pilihanmu, nak? Niki Zevanya, Pak. Niki Zivanya. Oh, yang penyanyi itu ya? Iya. Iya. Kenapa kamu pilih dia, nak? Karena tuh dia kan penyanyi yang berasal dari Indonesia, terus jadi penyanyi di luar negeri gitu kan, Pak. Tapi dia tuh masih membanggakan negaranya gitu loh. Inspirasi apa sih yang kamu dapat dari dia sehingga kamu pilih? Dia kan pernah membawakan lagu Indonesia Raya pas HUT RI yang ke-74 di
LA, Pak. Oke, di Amerika sana ya. Lalu bagaimana dengan konsep waktu? Apa yang akan kamu dalami nanti? Mungkin saya akan mengikuti kayak perjuangan dia selama ini, terus kayak mungkin tetap membanggakan negaranya sendiri gitu loh, Pak. Ya, kamu bisa awali misalnya bagaimana awal mula karirnya di Amerika sana, kapan, kemudian dari tanggal lahirnya juga bisa, dan seterusnya seperti itu. Ya, kalau konsep ruang bagaimana? Bisa kamu hubungkan dengan tempat lahirnya, lalu bagaimana dia mulai rekaman, konser di mana, begitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan tempat nanti bisa kamu explore lagi. Begitu ya? Baik, Pak. Oke, lanjut Renata. Iya, Pak. Oke, anak-anak, terima kasih bagi yang sudah selesai dan upload hasil karya kalian ke Padlet. Kalau kita lihat ini sudah ada beberapa yang sudah upload ya. Terima kasih saya ucapkan. Nadia ada? Halo Nadia. Ya, Pak. Nadia, coba kamu ceritakan apa yang kamu buat ini. Silakan. Saya itu buat project kayak gini karena saya terinspirasi dari Gracia Poli, Pak. Oke, apa yang menjadi inspirasi? Yang menjadi inspirasi itu dia kayak mental dan fisiknya itu tangguh gitu. Walaupun dia sudah pensiun sekarang ya. Udah pensiun kan Iya. dia? Iya. Iya udah. Lalu bagaimana konsep waktu? Konsep waktunya itu kayak awal-awal dia memulai karir dia sebagai atlet bulu tangkis. Oke, tahun itu sudah ada di situ ya? Iya udah. 87 dia lahir, oke. Kemudian dengan konsep ruang bagaimana? Konsep ruangnya pas dia menang di Olimpiade Tokyo. Oke, jadi dia pernah membawa harum nama Indonesia dengan merebut medali emas di Tokyo. Olimpiade. Oke, sip. Terima kasih Nadia. Denisa ada? Ada, Pak. Nah, sekarang kita lihat apa yang sudah dibuat oleh Denisa. Denisa, silakan kamu buat apa ini? Saya pilih Farhan Jijima, Pak. Dia itu seorang TikTokers yang usianya itu masih 16 tahun atau dia lahirnya tahun 2005. Dia itu sangat pintar dalam bidang matematika dan fisika, Pak. Oke, jadi itu yang membuat kamu memilih dia, inspirasinya seperti itu? Iya, Pak, soalnya dia itu awalnya itu dia itu nggak menganggap belajar itu tuh sebagai beban, Pak. Tapi setelah dipikir-pikir, setelah dia rasain, akhirnya dia tuh belajar itu sebagai kebutuhan, Pak. Jadi akhirnya dia menekuni dan akhirnya dia bisa jadi sukses seperti sekarang ini. Oke. Ya, mudah-mudahan kamu juga bisa meniru hal-hal yang positif dari si Farhan Jijima ini ya. Nah, lalu bagaimana dengan konsep waktunya? Konsep waktunya itu saya bisa lihat dari waktu dia lahirnya kapan, terus waktu dia itu mulai merasa kalau belajar itu ternyata sebuah kebutuhan, bukan sebuah beban, Pak. Kemudian konsep ruangnya? Konsep ruangnya juga dari waktu dia lahirnya, yaitu di Tangerang. Terus ya itu aja sih, Pak. Oh iya, sama dia kuliah di mana itu juga salah satu ruangnya. Di mana dia kuliah? Dia kuliahnya di Institut Pertanian Bogor. Oh, di IPB ya? Ya. Oke, terima kasih Denisa. Iya, Pak. Nah, sekarang Yuke nih. Yuke, boleh kasih tahu teman-teman apa yang kamu buat? Silakan. Saya memilih Raditya Dika karena dia itu menginspirasi, terutama menginspirasi anak-anak muda untuk berkarya dan juga harus pede dengan karyanya itu. Jadi saya Raditya Dika. Oke, konsep waktu yang kamu ambil bagaimana?
Kalau konsep waktu pada saat dia mengadakan acara itu diselenggarakan oleh detik.com pada hari Rabu dan ada tanggalnya pada tanggal 4 bulan 3 2020 dan juga pas tanggal dia lahir. Oke. Lalu dengan konsep ruangnya? Dia menyelenggarakan acara seminar di acara Deyotizen ya Pak di auditorium GPH Hario Mataram. Itu konsep Oke. ruang. Ya, dia lahir di Jakarta ya. Iya. Oke, terima kasih Yuka. Iya Pak, sama-sama. Halo Pak. Iya. Akhirnya ketemu juga yang suka olahraga. Dan Chelsea lagi. Kita sama loh, tak suka Chelsea. Iya Pak. Nanti Chelsea melawan Milan ya. Kira-kira peluangnya bagaimana? Jam 2 Pak, saya nggak tahu nonton apa. Malah ngobrolin Chelsea. Oke, saya ke kamu ya. Nah, tadi Yuka sudah, sekarang Ata nih. Ya, Ata, silahkan cerita apa yang kamu buat ke teman-teman. Saya buat toko ini karena terinspirasi aja ya. Siapa tokonya? Dengan pelatih Chelsea Thomas Tuchel, mantan pelatih Chelsea. Mantan pelatih Chelsea Thomas Tuchel. Iya. Kenapa kamu pilih dia, Nak? Nah dia ini Pak bisa mengubah Chelsea dalam waktu yang singkat, nggak lama dengan pemain yang ada. Oke. Lalu inspirasi apa yang kamu dapat dari dia? Kerja kerasnya, terus lihainya membuat skema yang efektif untuk dimainkan. Walaupun pada akhirnya harus dipecat ya oleh pemilik baru Chelsea ya. Iya. Karena tapi memang kita tidak bisa lupakan jasa-jasanya. Buktinya dia sudah persembahkan banyak piala untuk Chelsea ya. Iya. Oke. Lalu konsep waktunya bagaimana? Apa yang bisa kamu temukan di situ? Sewaktunya, waktu dia dipecat PSG, dia dapat klub baru Chelsea, dia bisa adaptasi dengan cepat dan langsung berprestasi di sana. Lalu konsep ruangnya? Dia lahir di Jerman, dia pernah latih di PSG, Dortmund, Chelsea. Oke. Ya, terima kasih Ata. Ya. Nah, itu tadi beberapa karya teman kalian, bagus-bagus ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa mengambil inspirasi dari apa yang sudah disampaikan dan kalian bisa lihat juga selengkapnya di Padlet. Sengaja saya buka secara umum supaya kita bisa saling berbagi, saling melihat dan memberi masukan ya, itu tadi kita sudah melihat beberapa karya teman kalian, selengkapnya bisa kalian lihat di Padlet nanti ya. Berikutnya kita sudah masuk ke kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini? Ada yang mau coba? Cesa silakan. Kesimpulan dari kali ini yaitu sejarah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan manusia karena sejarah menceritakan kisah kehidupan manusia. Oke, terima kasih Cesa. Ya, itu dia. Kalau kita hubungkan bagaimana sejarah dan manusia saling berhubungan. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Hasbi silakan. Pak, untuk kesimpulannya konsep ruang dalam sejarah berkaitan dengan aspek geografis atau tempat terjadinya peristiwa. Manfaat keberadaan unsur ruang dalam sejarah adalah mempermudah pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah. Siapa? Terima kasih Hasbi. Ya, jadi kalau kita lihat konsep ruang itu juga bermanfaat dalam sejarah ya. Ajeng silakan. Sejarah itu berkesinambungan apa yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan gambaran bagi kita untuk bertindak di masa sekarang serta sebagai pijakan mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Oke, terima kasih Ajeng. Ya, jadi sejarah dan waktu itu juga saling berkesinambungan. Nah, itu dia kesimpulan. Lalu yang berikutnya, tadi kalau di awal kita sudah melakukan pretest, nah sebagai akhir, sekarang kita akan melakukan post-test. Nah, oke anak-anak, linknya sudah saya share di grup, silahkan kalian join ya untuk melaksanakan post-test. Ya, silahkan. Oke, kita mulai ya. Siap semuanya? 3, 2, 1. Ya, silakan.
Oke, akan saya akhiri dalam hitungan 3, 2, 1. Selamat kepada kalian Ajeng, Dika, dan Alsya. Selamat. Baik anak-anak, Bapak juga akan coba nilai pembelajaran hari ini, ya, misalnya yang tadi sudah presentasi, keterampilannya Denisa, ya, kemampuan dalam menggali informasinya sudah sangat baik, ya. Lalu Bapak juga coba nilai sikapnya, misalnya ini sebagai contoh, Dika yang tadi sudah memimpin doa, ya, mampu melaksanakan doa sebelum mulai pembelajaran dengan tertib. Nah, baik. Selain itu, Bapak juga mau mendengar nih, refleksi apa yang bisa kalian peroleh dari pembelajaran kita pada kali ini. Silakan, ada yang mau coba? Oke, Alsya, silakan, Nak. Yang saya rasakan adalah pembelajaran kali ini tidak membosankan. Banyak hal baru yang saya ketahui. Walau dilaksanakan secara daring, tetapi saya tetap bisa memahaminya karena dikemas dengan menarik. Apalagi ketika membuat proyek tentang tokoh inspiratif, membuat saya juga bisa meniru hal-hal positif dari tokoh tersebut. Dan usul saya untuk kedepannya agar bisa lebih bervariatif lagi dalam proyek yang akan dibuat dan juga bisa dilakukan secara berkelompok. Baik, terima kasih Alsya. Nah, Bapak ingatkan juga untuk pembelajaran berikutnya, kita akan melihat materi tentang perubahan dan keberlanjutan manusia. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian mendapatkan value yang berbeda dari materi kita hari ini, ya. Jadi tidak hanya mendapatkan materi saja, tetapi ada inspirasi yang dapat kalian ambil, terutama dari tokoh-tokoh yang kalian pilih tadi, sehingga dapat kita hubungkan pula dengan materi kita tentang konsep manusia, ruang, dan waktu. Saya lagi terima kasih waktunya. Salam sehat buat kita semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Makasih Pak. Dadah Pak, makasih Pak. Pak.